kelompok 6A akan menampilkan presentasi kami dengan tema dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Delvita Zahra Hidayat sebagai moderator. Selanjutnya, saya Repaldi sebagai penyaji 1. Selanjutnya, saya Muhammad Gigi Almesa sebagai penyaji 2. Selanjutnya, saya Jan Zakira sebagai penyaji 3. Saya kembalikan kepada moderator. itulah perkenalan kelompok dari anggota kami. Langsung saja kita menampilkan materi dari penyaji 1. Kepada Ray dipersilakan. terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Pada kali ini saya akan membahas tentang Jepang bertukuk lutut. Keinginan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dilakukan dengan cara mengirimkan 2 pesawat yang membawa bom atom. Pesawat pertama dikirimkan ke kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Disusul oleh bom atom kedua yaitu pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki membuat menurunnya semangat dan martabat Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa persenjataan Amerika Serikat lebih unggul. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itulah penyampaian materi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Itulah penyajian dari penyaji 1. Langsung saja ke materi berikutnya yang disampaikan oleh penyaji kedua. Kepada Vicky, kami persilakan. terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Soebarjo di Rumah Laksamana Maeda yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah perumusan teks proklamasi selesai, teks kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu, teks ditandatangani kembali oleh Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur 56. Itulah penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Itulah penyampaian materi dari penyaji kedua. Langsung saja penyajian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh penyaji ketiga. Kepada Jihan dipersilakan. Pada pukul 5 pagi, pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari Rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur. Sebelum pulang, Muhammad Hatta berpesan kepada BM Dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Sementara itu, para pemuda tidak langsung pulang. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda mengirim kurir untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa proklamasi telah tiba. Semua alat komunikasi digunakan untuk penyambutan proklamasi. Pamflet, pengeras suara, dan mobil-mobil dikerahkan ke penjuru kota. Itulah penyampaian materi dari penyaji 3. Langsung saja ke materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945, yang dimana para pemuda mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Mendengar hal itu, para pemuda segera mendesak para tetua, Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera merumuskan proklamasi secepat mungkin, paling lambat di tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno menolak permintaan para pemuda dikarenakan menunggu musyawarah PPKI yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Di tanggal 16 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI untuk segera mencetuskan proklamasi kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, Share and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat!